Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-faqih al-usuli an-nahwi al-mufassir Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Mahalli wa ila al-imam al-hafidh al-mu'arrikh al-adib al-muhaqqiq al-mudaqqiq Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sabiquddin Al-Qudayri As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'asrarihima wa bi'asrari sa'iris salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila tafsir qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuruna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum maylatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adan min matarin aw kuntum mardaa an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum inna Allaha 'adda lil kafirin 'adzaban muhina. Wa idza kunta, dan apabila ada engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hadiran, ialah hadir, khabarnya kana,
Hadir fihim, ada bersama mereka. Di dalam barisan perang. Wa antum takhafuna, sedangkan adapun kamu sekalian kaum muslimin, takhafuna al-aduwa, takut siapa kamu sekalian, al-aduwa, kepada musuh, takut serangan musuh dalam strategi perang. Fa'aqamta lahum, kemudian menegakkan engkau Nabi Muhammad lahum untuk mereka as-salat, salat. Ya, maksudnya masuk waktu salat, kemudian Nabi memerintahkan salat. Wa hadza jariyun ala adatil Quran, dan redaksi lafaz ini berlaku atas adat atau kebiasaan Al-Quran fil khitab, dalam objek, mengarahkan objek pembicaraan. Khitabnya arah pembicaraan. Fala mafhuma lahu, maka tidak dipahami untuknya. Ini hanya redaksi gaya bahasa Al-Quran. Maksudnya apa ya? Salat, masuk waktu salat, kemudian biasanya Rasulullah memerintahkan ya salat. Faltakum ta'ifatun, maka hendaklah menegakkan salatnya. Atau di sini berdiri, maksudnya berdiri untuk salat. Ta'ifatun siapa? Sekelompok. Dibikin satu kelompok ya. Minhum, dari kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin ma'aka, bersama engkau Nabi Muhammad. Wa tata'akhkhara ta'ifatun, dan berada di barisan belakang. Tata'akhkhar ini berada di barisan belakang atau mengakhirkan gerakan. Ta'ifatun siapa? Sekelompok yang lain. Ini yang disebut dengan sholatul khauf, ya, sholat dalam kondisi kekhawatiran. Biasanya terjadi dalam peperangan, khawatir ada serangan tiba-tiba dari musuh, sedangkan kaum muslimin pada saat itu masih berlangsung sholat berjamaah. Maka diatur shaf pertama sedang sholat bersama imam takbir, makmum ikut takbir. Shaf yang paling belakang berdiri, tidak segera takbir tetapi memantau situasi. Lihat senjata dipegang, begitu ada serangan musuh, dia akan menjadi perisai bagi teman-temannya yang sedang sholat itu. Ini pasukan penjaga. Begitu shaf yang pertama, kelompok pertama ini sudah menyelesaikan sholatnya, tinggal satu kali salam, maka imam diam. Shaf yang pertama ini salam lebih dahulu. Nanti dibahas oleh ulama, gimana kok mendahului imam? Dia mufaraqah. Mendahului imam mufaraqah. Kalau nunggu imam, ya imamnya nunggu barisan yang kedua. Begitu selesai barisan yang pertama, maka kemudian pasukan penjaga yang belum sholat itu takbir. Sholat seperti sholatnya orang biasa, tidak kemudian dia itu membuat gerakan sendiri. Nah, duduk bersama imam seperti sholat masbuk itu, duduk bersama imam. Nah, kemudian imam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum yang terakhir tadi melanjutkan sholatnya sebagaimana makmum masbuk, sama-sama dapat pahalanya sholat. Nah, ini dibahas oleh ulama, apakah ini berlaku ketika bersama Rasulullah saja, setelah Rasulullah wafat? Ya, kenapa kalau sholat sekelompok misalkan? Dibahas oleh para ulama. Kita lanjutkan ayatnya. Wal ya'khudhu, dan hendaklah mengambil, ay at-ta'ifah,
siapa sebagian kelompok ya, allati qamat ma'aka, yang berdiri salat bersamamu, berarti kelompok yang pertama tadi yang sudah salat bersama Rasulullah, mengambil aslihatahum, senjatanya, ma'ahum, bersama mereka. Gantian, yang sudah salam duluan ambil senjata, langsung pada posisi di belakang untuk menjadi penjaga. Fa idza sajadu, maka apabila telah sujud mereka, ay sallu, salat mereka, faliyakunu, maka hendaklah ada mereka, ayat ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain, mi waraikum, di belakang kamu, maju ke depan, di belakang kamu sekalian. Kemudian yang pasukan kelompok pertama mundur ke belakang, ya harusuna, menjaga mereka itu, ila an taqdaw as-salata, sampai selesai kamu sekalian salat. Wa tadhhab, dan pergi atau pindah pergi, hadhihi ta'ifatu, siapa kelompok ini, tahrusu, menjaga, jadi gantian ya, bergantian. Ini nanti dipraktikkan ya di kamar-kamar, ketua kamar mutola'ah bersama para asatir, bagaimana salat khauf ini. Kemudian dipraktikkan bersama para santri di kamarnya masing-masing. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaklah datang siapa kelompok yang lain, lam yusallu, yang belum salat, fal yusallu maka hendaklah salat mereka bersamamu. Yang tadi belum sholat itu segera menyusuli. Nabi masih sedang menunggu dalam sholatnya, diam menunggu, tidak melanjutkan gerakan sholatnya. Wal ya'khudhu, dan hendaklah mengambil hidrahum, siapa mereka, hidrahum, kewaspadaan mereka, tetap waspada, waslihatahum, dan senjata mereka, ma'ahum, bersama mereka, ila an taqdaw as-salata, sampai selesai kamu sekalian as-salata, salat. Nah, gerakan semacam ini waqad fa'ala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah melakukan siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika, seperti hal tersebut, seperti yang dijelaskan oleh ayat tersebut, bi batni nakhl, di suatu tempat namanya batni nakhlin, namanya tempat ini. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan kepada hadis ini Asy-Syaikhan, siapa Imam Bukhari dan Muslim. Dari ayat ini dan dari hadis yang kemudian menyebutkan bahwa ayat ini terjadi, asbabun nuzulnya di suatu tempat bernama Batni Nakhlin, Batn Nakhl. Ternyata salat khauf ini setelah ditelusuri oleh para ulama, ada 4 gerakan, model gerakan. Yang pertama adalah salatu batni nakhlin, salat khauf dengan praktek seperti yang di batni nakhl. Yang kedua, salatu asfan, salat di tempat yang bernama Asfan. Itu juga Nabi sedang akan berperang atau sepulang dari peperangan. Di Asfan ini ada sumur yang tidak bisa diminum, sangat pahit karena kadar unsur airnya bercampur materi unsur lain yang membuat air ini berbahaya untuk diminum. Sedangkan sahabat Nabi sedang kehausan, lalu Nabi meludah, tiba-tiba airnya berubah menjadi layak untuk diminum, bisa diminum. Ini barokah dari air ludah Nabi yang mulia. Hingga hari ini ada, namanya bi'ir tiflah, tak fa, bukan tok, tak, tiflah, ludah. Tuh ludah bagi Nabi. Kemudian ludah yang mulia ini jatuh ke sumur, dicampur air, dan airnya bisa diminum. Subhanallah. Maka
air ini air barokah, sumur ini sumur barokah. Tetapi beberapa waktu yang lalu, yang silam, ditutup ya. Kalau kita ke sana dia halang-halangi, dikatakan ini air yang tidak pantas untuk diminum, lam yasluh li miyah lam tasluh li syurab, tidak boleh diminum ya. Kita tahu maksudnya ya. Tetapi penduduk setempatnya ada yang menjaganya, kemudian membantu kita yang ingin tabarrukan pada air itu, beli jerigen di sana beli. Jadi ini obat ya, syifa. Nah, sholat di asfan ini praktiknya berbeda dengan sholat di batn nakhl. Cara prakteknya beda. Yang ketiga, sholatu dzatir riqa. Sholat di suatu tempat namanya dzatur riqa. Beda lagi, gerakannya beda, situasi perangnya berbeda. Menunjukkan bahwa sholatul khauf ini sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Nah, ini ada 3 karakter ya. 3 karakter. Yang keempat, sholatu syiddatil khauf. Sholat dalam situasi sangat kalut, dia sudah tidak bisa diatur lagi, maka lebih leluasa. Bagaimana keterangan tentang sholat yang pertama apa? Batni nakhl, seperti ayat Al-Quran tadi ini. Jadi prakteknya bagaimana? Imam sholat ya bersama makmum gelombang pertama, kelompok pertama. Kemudian pada proses selanjutnya ini tentunya ya posisi imam membagi 2 kelompok, 2 gelombang sholat berjamaah. Satu kelompok menghadap musuh. Ini berarti musuh tidak pada posisi dari arah kiblat. Mungkin musuhnya dari sebelah timur. Maka sekelompok ini berhadap pada musuh. Kelompok yang sholat ini menghadap kiblat, berarti membelakangi orang yang sholat, kelompok yang di sana, menjadi pagar. Jadi pagar, perisai, benteng untuk menghalang-halangi serangan tiba-tiba, serangan mendadak. Ini baik jenis rakaatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ya. Caranya seperti ini. Ini yang terjadi di batni nakhl. Begitu imam sudah salam ya, kemudian kembali pada posisi bertukar tempat, bergantian menghadapi musuh, maka datanglah kelompok yang kedua yang tadi menjadi benteng tadi itu, yang sedang menjaga musuh itu kembali datang sholat. Nah ini ya sholat yang kedua kali, berarti imamnya 2 kali sholatnya sampai selesai. Imam masih nunggu di sana. Kemudian karena ini Rasulullah, fadilah sholat berjamaah dengan Rasulullah, sholat 2 kali Rasulullah. Yang sholat pertama yang jelas wajib fardu, tapi yang kedua sholat fardu, tapi ini sedekah, bantu orang sholat. Boleh ya, Anda sudah sholat dan pulang ke rumah ya, misalkan di masjid ya, di rumah Anda Ramadan nanti sudah sholat, sampai di rumah saudaranya, ibunya belum sholat, terus ingin sholat berjamaah, sholat lagi jadi imam di sana. Dulu sahabat ada yang seperti itu, sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi untuk mendapatkan pahala berjamaah dengan Rasulullah, yang ini tidak bisa diperoleh dengan ya diganti dengan imam yang lain. Tidak ada imam seperti Rasulullah. Maka sahabat ini mengambil peluang emas sholat berjamaah dengan Rasulullah. Tetapi karena di rumahnya ini banyak orang yang menunggu dia di rumahnya, di kampungnya itu untuk sholat berjamaah, masih orang awam,
orang yang perlu diajari sholat nunggu di rumahnya, kadang sampai agak malam. Sholat isya di Masjid Nabawi, beliau pulang sholat di rumahnya agak malam, sholat lagi jadi imam di sana, boleh, namanya sedekah. Jadi kalian kalau ada temannya terlambat terus butuh teman untuk berjamaah sholat, dapat pahala sedekah sholat. Ini praktek sholat di batni nahl. Jadi kelompok yang pertama sholat bersama imam, kelompok yang kedua menjaga musuh dari arah berlawanan atau dari arah selatan, berarti posisinya di sebelah selatan menjadi pagar betis yang menutupi sahabat-sahabatnya yang sedang sholat, atau dari musuh dari utara, ya, maka posisi benteng perisai ini dari utara. Kalau musuh dari hampir penjuru arah memutar, maka orang yang sholat dijaga di tengah-tengah. Dan itu. Yang kedua, sholat asfan di tempat yang bernama asfan yang ada sumur tadi itu, tiflah. Seorang imam mengatur sholatnya dua shaf. Kemudian takbiratul ihram bersama-sama. Allahu Akbar. Semuanya ini yang dua shaf ini pasukan perang yang sudah diatur dua shaf, takbir bersama-sama. Kemudian selesaikan bersama imam sampai selesai iktidal, ya, dari rakaat yang pertama. Dari rakaat yang pertama. Ketika sujud juga shaf yang kedua sampai berdiri untuk masuk pada rakaat yang kedua, ya. Dari duduk ini. Tetapi kemudian tidak sujud shaf yang pertama itu, tetapi berdiri tetap. Sementara imam sujud, makmum yang di shaf kedua sujud melanjutkan sholatnya. Shaf yang pertama berdiri tetap, pegang senjata. Imam di depan. Jadi pagar betis ya di sini, imamnya di sini. Shaf yang pertama tidak boleh bergerak dulu, menjadi penjaga. Yang shaf kedua ikuti gerakan imam dari celah-celah temannya itu yang di belakang kelihatan, yang berdiri tidak ikuti sampai kemudian imam ini tasyahud akhir. Jangan salam duluan imam, biarkan shaf yang kedua selesai duluan. Maka kemudian shaf yang sudah selesai itu tidak boleh salam, tetap pada posisi tasyahud, tidak sampai selesai lebih dahulu dari imam, menunggu komando imam salam. Rakaat shaf yang pertama melanjutkan sholatnya, ya. Raka'u wa tadalu fa idza sajada ma'as shafil harisun fi rak'atil ula wa harasan akhiruna fa idza jaa li tasyahhudi sajadu wa lahiquhu wa tasyahhadu kulluhum ma'a wasan. Begitu selesai dua shaf ini, di posisi terakhir tasyahud akhir, sama-sama menunggu selesainya imam. Assalamualaikum, seluruh jamaah shaf pertama shaf kedua bersama-sama imam. Nah, ini praktek sholat khauf di asfan. Yang ketiga, dzatur riqa, ya. Dzatur riqa prakteknya kondisi waktu itu dijelaskan di sini. Ya, kadang-kadang sholat ini kan sholat subuh, perangnya menjelang subuh. Ada yang qashar, kadang 3 rakaat seperti maghrib, 4 rakaat, ya. Seperti isya, duhur, asar.
Nah kalau yang 2 rakaat itu imam membaginya 2 kelompok. Kelompok pertama menghadap musuh, mengawasi, menjaga kelompok yang sedang sholat sampai kondisinya aman. Ya, kemudian sholat bersama yang lain. Kemudian ada lagi praktiknya imam berdiri untuk sholat yang kedua, kemudian makmum yang tadi ikut bersama imam melanjutkan sendiri. Jadi imam diam di rakaat yang kedua, memanjangkan bacaannya, baca Al-Baqarah misalkan, dihatamkan, ya tidak sampai. Nah kemudian kelompok yang tadi sholat bersama imam selesaikan sendiri, tasyahud akhir, salam, kemudian bubar pada posisi menjaga serangan musuh. Datanglah kelompok yang kedua yang tadi ikut menjaga itu takbir menjadi masbuk. Imam masih pada posisi rakaat yang kedua, lanjutkan sholatnya bersama imam sampai salam. Yang tadi kelompok pertama sudah selesai duluan menjaga serangan musuh. Nah ini beda lagi caranya. Yang keempat, situasinya sudah kalut, musuh dari berbagai tempat, maka diatur sebisa mungkin. Ya, kalau musuh ini dari berbagai arah, ya sudah. Terus bagaimana sholatnya? Udah sholat seperti sholatnya orang tawaf di Mekah itu. Ada yang menghadap ke timur, menghadap ke selatan, tapi imam satu arah ke kiblat. Ya. Situasinya sudah dari berbagai arah. Ada yang sholat pakai kendaraan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebisanya sudah. Ada yang sholat sedang jalan. Sami Allahu liman hamidah. Lagi. Ini perlu dipraktekkan, perlu dilombakan lomba drama sholat khauf. Ya. Daripada bikin drama-drama yang nggak jelas tarbiyahnya apa, mending ya ada nilai pendidikan, dilombakan mana yang sesuai dengan fikih misalnya. Nah ini empat karakter sholat apa? Oh, jadi tetap sholat, tidak boleh ditakhir. Sholat jangan sampai keluar dari waktunya, jangan sampai sholat keluar dari waktunya. Nah, usahakan yang lebih afdol tetap berjamaah, saking pentingnya berjamaah. Kecuali sudah sangat darurat sekali, sholat sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok, itu juga diperkenankan. Kan kalau di peperangan itu ada batalion, ada kompi, satu detasemen, satu batalion. Nah ini waddal ladzina kafaru, sangat menginginkan orang-orang kafir itu, lau taghfuluna, andaikan lalai kamu sekalian, idza kumtum ila sholati, apabila salat, menegakkan salat kalian, an aslihatikum, lalai dari senjata kalian, ditunggu memang ya. Wa amtiatikum, dan dari peralatan kalian ya, seperti kuda atau lain-lainnya. Fayamiluna alaikum, maka menyerbu mereka musuh atau kufar, kum, kepada kamu sekalian, mailata wahidah, sekali serbu. Ditunggu memang. Ini kaum muslimin akan sholat asar sebentar lagi, kita tunggu saatnya mereka takbir, karena orang muslim kalau sudah sholat khusyuk. Nah pada saat mereka khusyuk kita serang katanya. Ternyata kalah strategi, ada yang berdiri masih, ini tidak bisa diserang. Jadi tetap sesuai dengan kondisi, boleh dengan cara ya, bagni nakhlil atau asfan atau dzatir riqa. Ketika sudah kalut, ya sudah, syiddatul khauf.
bi ayyahmilu alaikum, dengan menyerang mereka kufar, alaikum pada kamu sekalian, fayakhudukum, kemudian mengambil mereka, kamu sekalian, mengambil serangan atau tindakan, mengambil tindakan mereka pada kamu sekalian, dengan sekali serangan serbuan. Wa hadza illatul amri, ini illatnya persoalan yang di atas, urusan perang yang di atas, bi akhdis silah, dengan mengambil senjata. Maka penting diatur saf dengan cara seperti yang sudah disebutkan. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa, tidak menjadi suatu kesalahan atas kamu sekalian, in kana bikum, jika ada bersama kamu sekalian adzan, gangguan, mimmatarin, berupa hujan, au kuntum mardo, atau ada kamu sekalian sedang sakit, antadau aslihatakum, meletakkan senjata kalian. Ya, kalau kondisinya hujan, berhenti dulu, ya, tidak angkat senjata. Fala tahmiluha, maka jangan menyerang kamu sekalian kepada musuh, atau jangan angkat senjata dulu. Wa hadza yufidu ijab hamliha inda atamid udri, dan ini berfaedah, ayat ini, firman Allah Ta'ala ini memberikan faedah wajibnya angkat senjata ketika tidak ada udzur. Wa huwa ahadu qaulaini lisyafi'i, dan ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i. Watsani, dan yang kedua, annahu sunnatun, bahwa sunnah, warajjaha, dan menilai lebih rajih, lebih unggul Imam Syafi'i pada pendapat ini. Wa khudhu hidrakum, dan mengambillah sikap waspada siapa kamu sekalian, ambil sikap waspadalah kamu sekalian, minal aduwi, dari musuh. Ai ihtarazu, artinya waspadalah kalian minhu, dari musuh, mastata'tum, semampu kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda, mempersiapkan, Allah, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, adzaban muhina, siksa yang menghinakan, daihanatin, siksa yang menghinakan. Shadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil